dan lain hal, beliau mengamanahkan kembali pada malam hari ini kepada saya. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab ini, dan kita telah sampai pada kisah yang selanjutnya. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita sebutkan nas hadisnya, lalu kita terjemahkan. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lamma hufira al-khandaq ra'aitu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam khamasan shadida. Di saat khandaq atau parit sedang digali oleh para sahabat, dan tentunya yang bersama dengan mereka adalah pemimpin mereka, yaitu Rasulullah. Dan peristiwa ini tentunya sangat mengingatkan kita tentang peperangan Ahzab, atau dikenal juga dengan peperangan Khandaq, di mana Rasulullah memilih jalan atau metode defensif, yaitu melindungi diri mereka dari serangan Ahzab, yaitu gabungan dari kabilah-kabilah yang bersatu untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah pada saat itu. Dan ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, pada bulan Syawal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengisahkan salah sebuah momen kejadian yang tidak pernah beliau lupakan. Dan setiap kejadian yang terjadi pada perang Khandaq, kesemuanya mengisahkan tentang pengorbanan untuk Islam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketika Khandaq atau parit sedang digali, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat ada dan begitu banyak keletihan, kepayahan yang dirasakan oleh beliau. Fankafa'tu ila imra'ati, maka aku pun bergegas pulang ke rumah dan bertemu dengan istriku. Faqultu hal indaki syai', aku bertanya kepada istriku, apakah engkau memiliki sesuatu? Apakah engkau memiliki sesuatu? Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Karena sesungguhnya aku melihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelelahan, kelaparan, dan seterusnya.
fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sya'ir. Maka ia pun, yaitu istrinya, mengeluarkan satu kantong yang berisi 2 genggam gandum. Kantong yang berisi 2 genggam atau beberapa genggam gandum. Walana buhaimatun dajinun fazabahtuha. Dan kami juga memiliki seekor domba yang kecil. Aku pun menyembelih domba tersebut. Wa tahanatis sya'irah. Istrinya pun mengolah gandum tersebut. Fa faragat ila firaghi wa qata'tuha fi burmatiha. Ya, jadi istrinya mengolah gandum tersebut, suaminya yaitu Jabir bin Abdullah mengolah daging domba tersebut, di mana beliau memotong dagingnya lalu memasukkannya ke dalam bejana. Wa tahanna sa'an min sya'irin kana indana. Dan kami pun mengolah gandum tersebut yang kami miliki. Ya, jadi ketika Jabir telah selesai memotong-motong daging domba tersebut, ia pun membantu istrinya untuk mengolah gandum tersebut. Summa wallaitu ila Rasulillahi faqalat. Kemudian aku pun bersegera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat la tafdhahni bi Rasulillahi wa man ma'ah. Maka aku pun bersegera kepada Rasulullah, kembali kepada Rasulullah. Lalu istriku mewasiatkan, memesankan kepadaku, la tafdhahni bi Rasulillahi wa man ma'ah. Jangan engkau membuat aku malu di hadapan Rasulullah dan di hadapan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat. Ya, jadi ini pesan istrinya, jangan engkau membuat aku malu. Faji'tuhu fasarartuhu. Maka aku pun datang kepada Rasulullah. Fasarartuhu, dan aku pun berbisik kepadanya. Berbisik kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, zabahna buhaimatan lana wa tahanna sa'an min sya'irin kana indana. Wahai Rasulullah, ya saya telah menyembelih anak domba, dan saya telah membuat adonan dari gandum. Fata'al anta wa nafarun ma'ak. Kata Jabir, wahai Rasulullah, ya kemarilah atau ayo ke rumah saya bersama dengan beberapa orang saja, ya, bersamamu. Ya, ajak 1 atau 2 atau 3 orang bersamamu. Fasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun ketika telah dibisiki oleh Jabir, beliau pun berteriak, ya ahlal khandaq. Rasulullah berteriak dan memanggil seluruh penduduk Khandaq, yaitu seluruh sahabat. Jumlah sahabat pada saat itu berapa? 1000. Betul. Ya, kurang lebih, tidak kurang, ya bisa lebih dari 1000. Tetapi kurang tidak. Ya, 1000 sahabat lebih sedikit. Rasulullah pun berteriak dan mengatakan, ya ahlal khandaq, wahai penduduk Khandaq, inna Jabiran qad sana'a suran. Sesungguhnya Jabir telah membuat hidangan yang besar. Fahayya hala bikum. Maka ayo semua ikut bergabung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun
ya, mengatakan kepada Jabir, la tunzilanna burmatakum wa la takhbuzanna ajinakum hatta aji'a. Kata Rasulullah, jangan, pesannya kepada Jabir, jangan sama sekali sekali-kali engkau menurunkan ya, bejana tersebut dari tungkunya, ya, karena sekarang lagi sementara dimasak. Kata Rasulullah, jangan sama sekali engkau menurunkan bejana itu dari perapiannya, dari tempat dimasaknya. Wala takhbuzanna ajinakum hatta aji, dan jangan engkau mengolah adonan tersebut menjadi roti sampai saya datang. Ya, kata Rasulullah, tunggu. Ya, jangan turunkan dan jangan dulu ya, jadikan adonan itu sebagai menjadi roti. Faji'tu wa ja'a Rasulullah yaqdumun nas. Maka aku pun datang kembali ke rumahnya. Dan setelah itu Rasulullah pun sampai bersama dengan seluruh manusia, seluruh sahabat. Hatta ji'tu imra'ati, sampai aku bertemu dengan istriku. Faqalat, kemudian istriku mengatakan, bika wa bika, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Ya. Ya. Ya, pokoknya salahmu, salahmu. Ya, ini gara-gara kamu. Ya, kita artikan seperti itu karena ini perkataan orang Arab yang dikatakan kepada ya, seorang yang diperintahkan dengan sesuatu tetapi dia menyalahi perintah tersebut. Pokoknya kata istrinya, bika wa bika, ya, tanggung jawabmu ini. Ya, salah kamu. Faqalat qad fa'altu alladhi qulti. Kata Jabir ketika dimarahi istrinya, qad fa'altu alladhi qulti, saya sudah lakukan apa yang engkau katakan. Ya, ya, sudah sesuai dengan pesananmu. Ya, sudah sesuai dengan perintahmu. Fa akhrajat lahu ajinan, maka istrinya pun mengeluarkan adonan tersebut ke hadapan Rasulullah. Fa basaqa fihi wa baraka, dan Rasulullah pun ya, meludah sedikit ke dalam adonan tersebut dan Rasulullah mendoakan keberkahan. Thumma amada ila burmatina fa basaqa wa baraka, sebagaimana juga dalam bejana tersebut kemudian Rasulullah berpindah ke bejana yang isinya ada daging domba tersebut, kemudian beliau fa basaqa wa baraka, kemudian beliau meludah sedikit dan meminta untuk agar makanan tersebut diberkahi. Thumma qala ud'u khabizatan faltakhbiz ma'i, kemudian Rasulullah memesankan, ya, panggilkan kepadaku seorang yang bisa membantuku untuk membuat roti dari adonan tersebut. Waqdahi min burmatikum wa la tunziluha, ya, dan ambil bagian, ya, sedikit, ya, demi sedikit dari daging yang ada di dalam bejana tersebut, dan jangan sama sekali kalian menurunkan bejana itu dari tungkunya atau dari tempat dimasaknya. Ya, jadi adonannya dibuat roti, kemudian rotinya ya diisi daging, kemudian dibagi kepada sahabat. Seperti itu terus. Ya. Jadi Rasulullah yang membuat rotinya. Wahum alf, kata Jabir, jumlah mereka 1000. Fa uqsimu billah laqad akalu hatta tarakuhu wanharafu, dan aku bersumpah atas nama Allah, sungguh mereka semua telah menyantap makanan tersebut, akhirnya setelah itu mereka pun bubar pulang. Wa inna burmatana la taghattun kama hiya,
Sedangkan bejana atau panci yang berisi daging tersebut tidak berubah sama sekali isinya, sama sekali tidak berubah. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa, sebagaimana juga adonan roti tersebut tidak berkurang. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, disebutkan atau diriwayatkan oleh Abdul Wahid ibn Aiman an abihi qala ataitu Jabiran radhiyallahu anhu faqala, aku datang kepada Jabir radhiyallahu anhu, kemudian ia mengatakan, inna yaumal khandaqi nahfiru fa'aradat kaidatun syadidah, sesungguhnya kami pada saat perang Khandaq, saat kami menggali, fa'aradat kaidatun syadidah, kami menemui saat sedang menggali parit tersebut, tanah yang begitu keras, atau batu yang begitu keras, gumpalan tanah atau batu yang begitu keras. Faja'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi kudyatun 'aradat fil khandaq. Maka sahabat pun tidak ada sahabat yang sanggup memecahkan gumpalan tanah atau batu tersebut. Sampai mereka datang kepada Rasulullah, lalu melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, bahwa ini wahai Rasulullah, ada gumpalan tanah atau batu yang tidak bisa kami pecahkan. Faqala ana nazil, kata Rasulullah, kalau begitu saya. Tsumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Kemudian Rasulullah pun berdiri dan terlihat di perut beliau terikat dengan batu. Rasulullah mengikat batu di perutnya. Walabisna salasata ayyamin la nadzuqu zawaqan. Kata Jabir radhiyallahu an, 3 hari lamanya kami menggali parit itu, kami tidak makan selama 3 hari itu. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Maka Rasulullah pun mengambil cangkul atau kapak. Fadaraba fil kudyah fa'ada kathiban ahyal aw ahyam. Rasulullah pun dengan alat tersebut, beliau memukul tanah yang keras itu, kemudian tanah itu berubah menjadi butiran-butiran pasir yang sangat halus. Faqalat ya Rasulullah i'zan li ilal bait. Faqultu, kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk kembali ke rumahku. Faqultu limra'ati ra'aitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma kana fi dzalika sabrun fa indaki syai'. Aku pun mengatakan kepada istriku, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran yang sangat besar. Fa indaki syai', apakah engkau memiliki sesuatu? Faqalat indi sya'irun wa 'anaq. Kata istri beliau, saya punya, ini ada gandum dan ada domba kecil. Fadzabahtu al-'anaqa wa tahanat asy-sya'ira hatta ja'alna al-lahma bil burma. Dan aku pun menyembelih domba tersebut, istriku mengaduk adonan dari gandum itu, dan hatta ja'alna al-lahma bil burma, dan kami jadikan atau kami masukkan daging itu di dalam panci. Thumma ji'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal 'ajinu qad inkasara wal burmatu bainal asafi qad kadat an tandaja. Kemudian aku pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan daging itu sudah hampir masak dan adonan itu sudah hampir mengeras menjadi roti. Faqultu tu'ayyim li. Maka aku pun mengatakan kepada Rasulullah, tu'ayyim li, wahai Rasulullah, ada makanan tapi sedikit,
ya tu'ayyim, ya, dari ta'am. Ya, ada makanan wahai Rasulullah, tapi jumlahnya sedikit sekali. Fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Maka silakan wahai Rasulullah, ya kau berdiri dan ikut bersamaku, dan kita ajak satu orang atau dua orang saja. Faqala kam huwa? Maka Rasulullah bertanya kepada Jabir, berapa banyak kadar makanan yang engkau siapkan? Fazakartu lahu, dan aku pun menyebutkan kepada Rasulullah kadarnya. Faqala katsiran tayyib. Rasulullah menyebutkan itu banyak, ya, dan baik, ya, katsir tayyib, banyak itu. Qala kullaha la tanzil burma wala al-khubza min at-tannur hatta aki. Kata Rasulullah sebagaimana dalam riwayat yang pertama, pesannya kepada Jabir, ya, jangan engkau menurunkan panci tersebut, dan jangan engkau buat adonan itu menjadi roti sampai aku datang kepada kalian. Faqala qumu faqama al-muhajiruna wal ansar. Maka Rasulullah pun mengumumkan kepada seluruh sahabat, berdirilah, bangkitlah kalian. Maka bangkitlah dan berdirilah seluruh sahabat dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Wa man ma'ahum. Qalat hal sa'alak? Ketika Jabir pulang dan bertemu dengan istrinya, ya, di riwayat yang pertama, ya, istrinya menyalahkan Jabir. Lalu kemudian setelah itu no comment, tidak ada lagi komentar selanjutnya. Di riwayat yang kedua ini, istrinya bertanya kepada Jabir. Qalat hal sa'alak? Jadi istrinya Jabir bertanya kepadanya, apakah Rasulullah mengatakan sesuatu kepadamu? Apakah Rasulullah bertanya kepadamu? Qultu na'am. Maka aku pun mengatakan iya. Nah, barulah setelah itu istrinya merasa tenang, karena Rasulullah, ya, telah mengatakan sesuatu kepada Jabir. Faqala udkhulu wa la tadaghatu. Kata Rasulullah ketika beliau sampai ke rumah Jabir beserta sahabat yang lainnya, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, memerintahkan para sahabat, udkhulu, masuklah kalian, wala tadaghatu, dan jangan saling berdesak-desakan. Ya, antri, ya, satu-satu. Faja'ala yaksirul khubza wa yaj'alu 'alaihi laham. Maka Rasulullah pun memotong-motong roti itu dan memasukkan ke dalam roti itu atau menaruh di atasnya, ya, daging. Wa yukhammirul burma wat tannur idza akhadha minhu. Dan Rasulullah setiap kali mengambil adonan roti dan mengambil daging itu, beliau tutup lagi, ya, tempat, ya, atau panci tersebut, ya, bejana tersebut. Ya, beliau ambil daging, ditutup lagi pancinya atau ditutup lagi bejananya. Wa yuqarribu ila ashabihi thumma yanza. Falam yazal yaksirul khubza wa yaghrifu hatta syabi'u. Itu Rasulullah lakukan sampai seluruh sahabat mendapatkan jatah makanannya. Ya. Bayangkan Rasulullah yang melakukannya. Hatta syabi'u wa baqiya baqiyah. Sampai para sahabat pun, ya, kenyang dan tersisa makanannya. Qala kuli hadza wa ahdi. Kemudian Rasulullah berpesan kepada istri Jabir, mengatakan kuli hadza wa ahdi, makanlah, ya, engkau dari apa yang telah kita buat ini, wa ahdi, dan juga, ya, berikan sebagiannya atau hadiahkan juga. Fa inna an-nasa asabathum maja'ah. Karena sesungguhnya manusia pada saat itu sedang dilanda dengan kelaparan, ya, dilanda dengan kelaparan. Di dalam riwayat yang lain, hadirin jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwa lamma kana hina amarna Rasulullah bi hafril khandaq uridat lana fi ba'dil khandaqi sahra. Ketika, ya, kami sedang menggali parit, ya, tiba-tiba kami sampai pada, ya, sebongkah batu yang besar. La ta'khudhu fiha al-ma'awil, yang tidak bisa dipecahkan, ya, dengan peralatan kami.
Fashtakaina dzalika ila Nabi. Kami pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah, kepada Nabi. Faja'a fa akhadha al-mi'wal fa qala bismillah fa daraba darbatan fa kassara thuluthaha. Kemudian Rasulullah pun datang membawa cangkulnya, ya, atau kampaknya mungkin. Kemudian beliau menyebutkan bismillah, ya, atas nama Allah. Fadaraba, Rasulullah pukul batu tersebut, terpecah batu itu sepertiganya. Sepertiga dari batu itu terpecah. Wa qala Allahu akbar u'titu mafatih asy-Syam. Lalu Rasulullah bertakbir, mengucapkan Allahu akbar, sungguh aku telah diberikan kunci-kunci istana Syam, negeri Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-hamra as-sa'ah. Rasulullah mengatakan, sungguh demi Allah aku telah melihat, ya, istana-istana dari negeri Syam yang berwarna merah. Artinya kabar gembira bahwa suatu waktu nanti, ya, Islam akan sampai ke negeri Syam dan akan menaklukkan istana-istana yang dimiliki oleh, ya, Raja Syam. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. Kemudian beliau memukul yang kedua kalinya dan terpecah sepertiganya. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan ada kilatan yang menyambar. Lalu Rasulullah menyebutkan Allahu Akbar, ya, sungguh aku telah diberikan kunci-kunci dari negeri Persia. Wallahi inni la ubsiru khusral madain abyad. Sungguh aku telah melihat istana-istana Madain yang berwarna putih. Ya, kemudian dipukul yang ketiga kalinya, akhirnya, ya, batunya itu hancur, dan beliau mengatakan Allahu Akbar wa'titu mafatihal Yaman. Ya, Allahu Akbar, sungguh aku telah diberikan kunci-kunci dari negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a'a min makani hadha as-sa'ah. Sesungguhnya aku telah melihat pintu-pintu San'a, ya, dari tempatku ini, dari tempatku ini. Dan itu terjadi meskipun bukan di zaman Rasulullah, ya. Negeri Syam dan Faris atau Persia ditaklukkan di zamannya siapa? Di zaman Umar radhiyallahu anhu, ya. Makanya orang-orang Persia, orang-orang Syiah sangat membenci Umar, karena Umar lah yang menaklukkan negeri mereka, ya, yaitu negeri Persia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwas sekalian, jemaah hadirin yang semua dirahmati oleh Allah, adalah bahwa Rasulullah adalah manusia yang di antara manusia yang terkuat, bahkan di antara seluruh sahabat, ya, Rasulullah adalah yang terkuat di antara mereka. Terbukti dari hadis ini, tidak ada yang mampu memecahkan batu tersebut atau gumpalan tanah yang keras tersebut, sampai Rasulullah SAW yang melakukan hal tersebut. Sampai Rasulullah yang melakukan hal tersebut. Dulu di Mekah, ya, Mekah atau Madinah, Allah, ada seorang yang sangat terkenal pandai bergulat. Makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu yang mampu bergulat dan mengalahkan musuhnya. Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang mampu menahan dirinya, yang mampu, ya, menahan dirinya di saat ia dalam keadaan marah. Di antara pembahasan dari hadis ini disebutkan bahwa di Makkah ada seorang yang sangat terkenal pandai bergulat dan tidak ada yang mampu mengalahkannya. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Tetapi pada saat itu ia belum masuk ke dalam Islam. Ia belum masuk ke dalam Islam. Disebutkan namanya, tapi saya lupa namanya siapa. Sampai ia bertemu dengan Rasulullah SAW.
ia bertemu dengan Rasulullah dan mengajak berduel Rasulullah dengan imbalan bahwa ketika Rasulullah mampu mengalahkannya, ia akan masuk ke dalam Islam. Dengan imbalan, dengan hadiah, dia yang masuk Islam. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah yang mengajaknya. Duel antara Rasulullah dengannya terjadi 3 kali. Terjadi 3 kali. Di kali yang pertama, Rasulullah mengalahkannya. Rasulullah mengalahkannya. Ya, padahal dikisahkan bahwa tidak ada orang yang pernah melawan sahabat ini, ya, kecuali pasti sahabat ini menang. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Kali yang pertama Rasulullah mengalahkannya, kali yang kedua Rasulullah mengalahkannya, dan kali yang ketiga pun Rasulullah mengalahkannya. Ya, sampai akhirnya dia masuk ke dalam Islam, menunjukkan bahwa kekuatan Rasulullah SAW. Ya, tapi beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, dan seorang manusia biasa. Ya, seorang manusia biasa. Beliau juga innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pun akan menemui kematianmu sebagaimana mereka akan menemui kematian mereka. Ya. Ya, sehingga ya, beliau pun ya, meskipun beliau seorang Nabi dan Rasul, beliau adalah seorang manusia biasa. Ya, beliau terluka pada saat perang Uhud. Ya, beliau terluka ketika beliau pulang dari Taif, diusir oleh penduduk Taif. Ya, sampai beliau terluka dan berdarah. Tetapi ya, jika kita lihat dari sisi kekuatan, maka Rasulullah SAW adalah manusia terkuat ya, di antara seluruh sahabat pada saat itu. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah alal muslimina fi kulli asrin an ya'malu li iqamati dinillahi fil ard, bahwa setiap muslim harusnya ia memberikan sumbangsi kepada tegaknya agama Islam ini, agar tersebarnya sunnah ini, agar tersebarnya syariat ini dan diketahui oleh setiap orang. Hendaknya setiap di antara muslim memiliki sumbangsi. Ia bisa melakukan sesuatu untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ya. Meskipun itu kecil di pandangan kita, tetapi ingat, sesuatu yang kecil tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih mendatangkan manfaat di dunia ini dan terlebih lagi di akhirat kelak dibandingkan dengan pengorbanan yang besar, tetapi justru pengorbanan yang besar itu diikuti dengan ketidakikhlasan. Ya. Menjadi bagian dari kafilah dakwah, menjadi bagian dari kafilah orang-orang yang bersabar untuk menyebarkan dakwah ini adalah sebuah keharusan. Ya. Memberikan sumbangsi sekecil apapun itu. Sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu, ya, beliau hanya mampu memberikan kepada Rasulullah dan 3 sahabat, itu asalnya. Ya, masakan beliau hanya mencukupi 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya, tidak sampai di dalam pikiran beliau ketika beliau di awalnya itu memasak makanan itu untuk bisa memberi makan kepada 1000 orang. Nah, itu bukan rencana awal beliau. Rencana awalnya adanya hanya 3-2 orang saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Allah berkahi yang kecil itu, yang sedikit itu, sehingga ya dengan izin Allah tentunya ia mampu memberikan ya, manfaat kepada 1000 orang. Kepada ya 1000 orang. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini atau dari hadis ini adalah yajuzu lirrajuli an yunajiha ghairahu sirran idza kana fi majma'in minan nas. Ya, tidak apa-apa hukumnya bagi seseorang berbisik kepada orang lain dengan tujuan kebaikan di hadapan kumpulan manusia. Ya, dalam hadis Rasulullah melarang la yatanajasnani dunal akhar. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian berbisik
dua orang di antara kalian berbisik lalu tidak mengikutkan orang yang ketiga. Nah, ini larangan berbisik di saat jumlah orangnya ada 3. Kemudian 2 orang berbisik, yang satunya tidak diikutkan. Ini tidak boleh hukumnya. Ya. Kalau 4 orang boleh tidak? Boleh. Ya, karena yang satu itu yang tidak diikutkan berbisik dia punya teman. Ya, adapun kalau 3 orang, 2 orang berbisik kemudian yang satu tidak, ya, kata Rasulullah SAW, ya, yuhzinuh, hal tersebut bisa membuatnya bersedih. Tetapi dalam hadis ini, ya, Jabir berbisik kepada Rasulullah, dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Buktinya Rasulullah diam ketika dibisiki. Ya, kenapa boleh? Ya, karena di hadapan manusia yang jumlahnya begitu banyak, tidak mengapa. Ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah mukjizat, ya, keberkahan Rasulullah SAW, ya, di mana, ya, beliau meludah, ya, dan jangan kita bayangkan ludah Rasulullah, ya, sama dengan ludah manusia yang lainnya, ya. Ya. Rasulullah, ya, disebutkan ketika beliau meludah, ya, tidak pernah ludah, ya, beliau itu sampai ke tanah, diperebutkan oleh para sahabat. Dan sekali lagi, ini adalah Rasulullah, ya, ini adalah Rasulullah, ya, seorang nabi, seorang rasul, ya, seorang pemimpin umat ini yang tidak boleh dikiaskan dan disamakan dengan manusia yang lainnya. Ya. Jika ada manusia yang ingin disamakan dengan Rasulullah, maka yang paling berhak untuk disamakan adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi tidak pernah diriwayatkan ketika Abu Bakar meludah, para sahabat mengambil ludahnya. Ya. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW memiliki mukjizat. Di antara mukjizat beliau bisa memperbanyak, ya, sesuatu tentunya, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanan yang tadi, ya, bisa jumlahnya mencukupi. Ya, contoh juga di kisah yang pertama, kisah Abu Hurairah yang telah kita sampaikan. Kisah Abu Hurairah dengan sebotol susu, ya, atau semangkuk susu. Ya, satu mangkuk susu mencukupi 70 sahabat, bukan 70.000, afwan. Ya, mencukupi 70 sahabat. Nah, padahal hanya semangkuk saja. Itu mereka minum sampai kenyang. Ya, bukan minum-minum untuk ini saja, ya, formalitas, tidak, sampai kenyang. Dan, ya, masih banyak, ya, lagi. Dan ini tidak boleh dikiaskan. Ya, kita melihat, ya, misalnya orang-orang soleh, ya, meludah ke sesuatu untuk memberikan keberkahan kepada sesuatu itu, ya, Anda bukan Rasulullah. Anda bukan Rasulullah. Nah, ya, diludahi untuk, ya, berkah. Ya. Kemudian di antara sudah masuk kayaknya waktunya. Belum. Ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah karena Rasulullah SAW tawadu'ur Rasul, faqad kana ya'mal, ketawadu'an, kerendahan hati Rasulullah, faqad kana ya'malu ma ashabihi fil khandaq wa fil walimah. Ya. Jadi Rasulullah yang membuat rotinya dan memasukkan daging tersebut ke dalam roti tersebut. Ini Rasulullah yang langsung, padahal beliau pimpinannya. Ya, beliau pimpinannya, tapi beliau yang turun langsung, yang terjun langsung melayani, ya, masyarakatnya, ya, melayani para sahabat. Ya, bayangkan, tidak gampang itu, ya. 1000 orang kita mau kasih makanan. Ya, kita yang bikin rotinya kemudian kasih daging, kasih sampai 1000 sahabat. Sudah tidak pernah kita melakukan yang seperti itu. Misalnya membagi-bagi makanan kepada 1000 orang, ya, mengerjakannya secara langsung, terkhususnya kepada,
ya kepada para pemimpin, ya, untuk bagaimana mereka merendahkan hati mereka, ya, di hadapan rakyatnya, di hadapan masyarakatnya. Rasulullah menyebutkan, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan hatinya, tidak menyombongkan dirinya di hadapan manusia, yang merendahkan hatinya lillah, karena untuk Allah, ya, ikhlas merendahkan hatinya. Karena ada orang juga merendahkan hatinya, ya, tidak ikhlas, pencitraan, ya, ya, Masya Allah, ya, supaya dibilang Masya Allah fulan orangnya tawadhu', ya, fulan orangnya rendah hati, ya, fulan orangnya sederhana, ya, padahal di dalam hatinya ia menyembunyikan keinginan dari hal tersebut, keinginan dari dia berpura-pura, ya, tawadhu', merendahkan hati di hadapan orang lain. Dan yang paling mengetahui tentang itu tentunya adalah Allah, kemudian dirinya. Allah kemudian dirinya. Ya, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan hatinya karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Rasulullah pun seperti itu, ya, beliau rendah hati di hadapan para sahabatnya. Bahkan, ya, kerendahan hati beliau tidak membuat beliau itu berbeda dengan para sahabatnya. Makanya dalam hadis, ya, disebutkan ketika ada orang, ya, datang ke kota Madinah hendak bertemu dengan Rasulullah, yang sebelumnya mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah, lalu mereka ingin bertemu dengan beliau. Mereka bertanya kepada para sahabat, ya, yang mana Rasulullah, yang mana, ya, Muhammad di antara kalian? Kenapa? Ya, karena Rasulullah sama dengan para sahabat. Kehidupan Rasulullah sama dengan para sahabat. Tidak ada yang membedakan di antara mereka. Bahkan Rasulullah pun kehidupannya jauh lebih, ya, ya, beliau jauh lebih besar pengorbanannya. Dalam perang Khandaq, para sahabat datang kepada Rasulullah, lalu kemudian memperlihatkan perut mereka yang diikat dengan 2 atau 1 buah batu, ya, ya, diperlihatkan kepada Rasulullah. Rasulullah membuka juga, ya, bajunya, lalu diperlihatkan perutnya. Ternyata di perutnya, ya, ada 3 buah batu yang diikat. Ya, pengorbanan beliau jauh lebih besar, jauh lebih besar. Ya, maka hadis ini mengajarkan kepada kita ketawaduan, kerendahan hati, dan begitulah seharusnya sifat seorang mukmin, bahwa ia merendah, ya, di hadapan manusia agar Allah, ya, mengangkat derajatnya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, wal ghani, dan hamba itu merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Qanaah, memiliki, ya, qanaah di dalam hatinya. Wal khafi, dan ia berusaha menyembunyikan amalannya, menyembunyikan dirinya, ya, berusaha merendahkan hatinya dan tidak mengumbar, ya, amalannya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.